Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Agus sehat, Agus sehat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Bapak akan membimbing kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Guru akan menginformasikan bahwa sudah mengecek kehadiran kalian di Google Form dan semuanya mengisi hadir. Dan Pak Guru ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita memasuki materi yang baru, terlebih dahulu Pak Guru ingin menanyakan tentang materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Pembelajaran pada minggu yang lalu itu tentang teks prosedur. Jadi siapa yang masih ingat apa itu teks prosedur? Siapa yang masih ingat? Agus, teks prosedur. Oke, bagus Agus. Ternyata ingatanmu masih bagus. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu tentang teks eksposisi. Jadi, kalian pernah dengar itu apa itu teks eksposisi? Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu? Oke, baik. Kalau tidak ada, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Jadi, untuk mengerjakan tugas kalian sebelum kita melakukan kegiatan inti pada kegiatan kita pada hari ini, yaitu Pak Guru akan memberikan sebuah semacam teks eksposisi yang akan kalian amati dan kalian baca secara berkelompok. Kelompoknya telah Pak Guru bagikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalian nanti akan mengamati sebuah teks eksposisi dan membacanya melalui LKPD yang telah Pak Guru upload. Kalian secara berkelompok akan mendiskusikannya pada LKPD tersebut. Apakah kalian sudah paham? Oke, baik. Terima kasih. Kalau paham bisa kasih jempol begini sama Pak Guru. Kalau tidak paham bisa gelengkan kepala. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas kelompok kalian melalui Google Classroom dengan mengerjakan LKPD yang telah Pak Guru unduh. Jadi sebelum kita memasuki pada kegiatan inti, Pak Guru akan memutarkan sebuah tayangan yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Jadi kalian silakan masuk ke forum diskusinya masing-masing. Jadi Pak Guru mau ingatkan lagi, selesai berdiskusi nanti dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya itu pada Google Classroom. Nanti perwakilan satu saja. Terus yang lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusi. Itu kelompok A. Sekarang kita masuk ke kegiatan presentasi. Kepada teman kelompok A, silakan yang mewakili. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami.
Saya akan mewakili presentasi hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami menonton video membaca teks eksposisi, dapat kami simpulkan bahwa satu, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Unsur teks eksposisi ada dua, yaitu unsur gagasan dan unsur fakta. Unsur gagasan disebut juga sebagai ide atau pendapat. Isinya merupakan pernyataan yang dapat dibentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan kepada pembaca mengenai subjek tertentu. Unsur fakta adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Demikian penyampaian hasil diskusi kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok A. Kita aplaus untuk kelompok A, sangat bagus sekali hasil diskusinya. Terima kasih Pak Guru, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Baik, dari hasil diskusi teman kalian tadi, kelompok A, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberi tanggapan? Oke, baik, sudah paham berarti ya, sudah paham. Oke, baik, terima kasih. Berarti tidak ada masalah atau kendala ya. Kita memasuki pada kegiatan penutup, yaitu menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran. Jen bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Silakan Jen mewakili. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan dan disajikan secara singkat, padat, dan akurat. 2. Unsur-unsur teks eksposisi ada dua, yaitu unsur gagasan dan unsur fakta. Unsur gagasan disebut juga sebagai ide atau pendapat. Isinya merupakan pernyataan yang dapat dibentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan kepada pembaca mengenai subjek tertentu. Unsur fakta adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta digunakan untuk menegaskan kembali, memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan pembaca. Fakta dapat berupa bukti, data, kejadian nyata. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Jen, bagus sekali. Baik, informasi pembelajaran telah selesai. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks eksposisi dan struktur teks eksposisi. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak boleh minta Ainun untuk membawa kita dalam doa penutup. Terima kasih Ainun telah membawa kita dalam doa. Sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran, Pak Guru mengucapkan terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan kehadiran kalian pada pembelajaran saat ini. Dan Pak Guru akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.